pada masing-masing kekalahan, kita tuan pada masing-masing pengorbanan, kita tuan pada masing-masing penyesalan. Air mata, kenapa kau harus menangis? 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 Lihat di hati kita, lihat siapa yang mati, siapa yang mati, siapa yang mati. Lihat di hati kita, di hati kita, di hati kita, lihat siapa yang mati, 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 siapa yang mati. Yang wajib dari hujan adalah basah, yang wajib dari basah adalah tanah, yang wajib dari tanah adalah hutan, yang wajib dari hutan adalah tanam, yang wajib dari tanam adalah tekad, yang wajib dari tekad adalah hati, yang wajib dari hati adalah kata, yang wajib dari kata adalah tanya, yang wajib dari tanya adalah kita, yang wajib dari kita adalah cinta, yang wajib dari cinta adalah mesra, yang wajib dari mesra adalah rasa, yang tak wajib dari rasa adalah luka, adalah luka, adalah luka, adalah
adalah luka, 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 adalah luka. Kita mungkin bertemunya mata air, mungkin pula sungai yang mengalir. Kita mungkin hanya jejak luka yang letakkan letih sebentar. Selamat siang. Ya, selamat siang untuk Mbak Dewi dan Mbak Obi dan teman-teman semua yang hadir di bincang lingkungan kali ini. Ya, jadi karena ini namanya bincang lingkungan, jadi kita santai saja nih. Untuk tema acara kali ini, kita mengambil bencana ekologis dalam kacamata feminisme untuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret. Dan seperti yang kita ketahui, bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor telah banyak terjadi di seluruh dunia, tidak kecuali di Jawa Tengah. Bencana ekologis telah menyebabkan perempuan menjadi pihak yang paling terdampak, tetapi perempuan kurang dibahas dalam kaitannya bencana ekologis. Untuk itu kita perlu membahas mengenai kaitannya antara perempuan dengan bencana ekologis sendiri. Untuk Mbak Dewi. Halo? Iya. Halo. Iya, selamat siang Mbak Dewi. Selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Dewi atas waktunya sudah menyempatkan memberi pengetahuan-pengetahuannya kepada kami. Terima kasih. Maaf ini saya itu di atas tempat tidur. Saya itu kemarin yang tuh mendadak sakit. Jadi saya biasanya kalau sakit itu mudah sembuh gitu. Ini saya optimis aja bahwa sampai dengan siang ini saya akan sehat. Tapi ternyata masih belum sehat. Terus saya mau sebenarnya tadi
mau bilang kalau saya demam 38 derajat, terus saya pikir-pikir kasihan teman-teman cari pengganti kan nggak mudah. Jadi nanti saya mohon maaf kalau seadanya sebentar, nggak apa-apa ya. Oh, oke. Oke, nggak apa-apa Mbak Dewi. Ini terima kasih, semoga lekas sembuh Mbak. Iya, ini saya sambil berbaring. Silahkan. Ini siapa dulu, Mbak Umi Oke. atau siapa? Mbak Dewi dulu. Monggo Mbak. Oke. Ya, ya, baik. Maaf, saya Oke. di atas tempat tidur ya. Biasanya saya siapkan laptop, siapkan presentasi. Saya Iya, betul apa-apa Mbak. kita mengucapkan selamat Hari Perempuan ya kepada seluruh perempuan dan juga seluruh laki-laki dan juga kawan-kawan minoritas seksual ya. Siapa saja. Saya kira hari ini istimewa untuk kita semua karena merayakan hari yang luar biasa, dan saya berterima kasih pada Walhi karena punya kesadaran yang cukup kritis, apa ya, dengan terbuka mengakui peran perempuan gitu, karena sering kita bertemu dengan kawan-kawan yang aktif dalam gerakan-gerakan lingkungan tetapi kurang menyadari atau kurang sensitif atau agak bebal ya untuk mengetahui bahwa perempuan lebih rentan ya terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Baik, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah mengapa ekofeminisme. Saya kira kawan-kawan sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan secara panjang lebar, nanti tidak nguyai segoro ya menggarami lautan, padahal sudah tahu gitu. Saya kira yang perlu kita sadari yang paling pertama adalah akar kata ya, yaitu sejarah etimologis mengapa ekofeminisme ya. Kita sudah tahu ekofeminisme dari dua kata, yaitu eko dan feminisme. Mengapa isu ekologi dan isu feminisme bersanding menjadi satu? Karena dari sejarah etimologinya, saya kira ini bukan bahwa perempuan merencanakan dengan terlalu gegap gempita bahwa perempuanlah yang paling sadar dan paling bisa membela lingkungan, tetapi bahwa dalam sejarah patriarki perempuan dan bumi bersama-sama mengalami kecelakaan etimologis, karena dalam bahasa-bahasa dunia bumi dan seluruh aspeknya berikut juga perempuan itu dirujuk sebagai kata benda feminin gitu. Jadi kalau kita pakai bahasa Prancis, bahasa Jerman misalnya, atau bahasa Latin gitu ya, untuk merujuk bumi, untuk merujuk sungai, untuk merujuk badai misalnya, itu her atau she ya. Kita kan nggak ada ya misalnya badai Ahmad gitu, pasti adanya badai Umi atau badai Patria atau badai Dewi ya gitu, karena saking menawan dan misteriusnya kita gitu. Secara etimologi dirujuk sebagai feminin, jadi kecelakaan sejarah ya, jadi perpaduan dua kata itu. Kemudian yang berikutnya adalah selain secara etimologis adalah secara paradigma keilmuan. Saya kira kalau saya menjelaskan hanya dalam satu kesempatan ini tidak adil, tetapi ringkasnya adalah bahwa Renaissance yang ada di Eropa pada saat itu pada abad ke-16 dan 17, bahwa ia membawa terang gitu, bahwa ia membawa cahaya, mungkin benar ya dalam perspektif materialisme, tetapi Renaissance atau Renaissance ya juga membawa banyak kematian ya. Misalnya kematian paradigma keilmuan yang tidak bisa dibuktikan secara instan. Kalau di dalam bahasa Inggris disebut sebagai immediacy ya. Seperti sekarang kawan-kawan milenial kan aktivismenya itu sifatnya klik ya.
ada tampilan di internet gitu, ada banyak layar, kita tinggal ngeklik gitu. Tetapi itu juga punya bahaya karena sifatnya instan dan kita mudah lupa ya. Itu yang disebut sebagai immediacy. Nah, pada saat Renaissance itu juga terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap pengetahuan perempuan ya. Pada saat itu misalnya di Eropa banyak dukun-dukun perempuan dibunuh ya. Kalau di sini kalau terminologi Asia misalnya saman gitu, kalau di sini misalnya dukun-dukun yang melahirkan gitu. Jadi kalau kita satu dukun meninggal itu berarti satu perpustakaan terbakar ya, karena kita misalnya saya tidak tahu apa itu kunir, apa itu laos gitu ya, misalnya serai gitu dan lain-lain. Yang pertama adalah sejarah etimologis, eko dan feminisme. Yang kedua adalah paradigma keilmuan. Paradigma modern seperti kita tahu sangat segmental, sangat terkenal dengan spesialisasinya. Jadi kita terasing satu sama lain. Misalnya kawan-kawan dari sains begitu terasing dengan kawan-kawan dari sastra misalnya ya, karena spesialisnya. Jadi pendekatan terhadap bumi itu sangat mati ya. Jadi bumi itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang hidup. Maka dari itu banyak sekali ekofem ya, para feminis awal yang menulis itu tidak menyebut dirinya sebagai ekofeminis ya. Seperti misalnya François Dubong ya, yang ditulis dalam tornya kawan-kawan Walhi Jateng ya, bagus sekali. Menulisnya salah itu ya, harusnya François Dubong. Kemudian ada Rosemary Rutter, ada Gebara gitu ya. Memang dipioneri oleh teolog feminis Katolik ya. Saya berharap di Indonesia nanti banyak teolog-teolog perempuan Muslim seperti Mbak Umi nanti ya yang akan banyak memimpin ke depan ya. Kalau feminis Muslim banyak, tetapi feminis ekofeminis ya, feminis hijau itu jarang sekali. Saya punya harapan besar terhadap itu ke depan. Jadi masjid-masjid corongnya bisa berisi tentang penyelamatan lingkungan, bukan dipakai oleh partai. Itu tadi yang kedua ya, paradigma keilmuan. Yang ketiga adalah moda perlawanan terhadap kerusakan lingkungan bersamaan dengan moda konservasi. Sebelumnya moda-moda perlawanan terhadap kerusakan lingkungan itu adalah sifatnya maskulin dengan kekerasan ya, dengan senjata gitu. Tapi kemudian lahir moda-moda yang bersifat feminin, misalnya yang paling mutakhir ya, yang sangat indah sekali, kawan-kawan bisa cek ya, misalnya seorang penari balet di Finlandia ya, dekat Saint Petersburg, dia menolak ada pembangunan kalau untuk pesawat terbang itu bandara ya, kalau untuk kapal itu apa namanya? Pelabuhan. Maaf ini udah tua. Dia menolak pembangunan pelabuhan untuk melindungi angsa ya. Jadi itu di situ habitat angsa. Lalu dia menari balet di situ dengan musik klasik judulnya Swan ya. Jadi she wants to protect the real swan ya. Jadi dia adalah penari balet angsa dan dia menari di atas hamparan es ya, hamparan salju yang ada di teluk itu untuk melindungi dari pembangunan pelabuhan. Jadi tindakan-tindakan ekofeminis itu tindakan-tindakan yang sehari-hari, tindakan-tindakan rumahan, tindakan-tindakan yang berbasis pada tubuh, tindakan-tindakan yang mungkin dalam politik besar, ekonomi, politik besar pemerintahan dianggap sebagai tidak penting, dianggap sebagai remeh. Misalnya juga ibu-ibu kendeng misalnya memasak misalnya di depan kantor gubernur ya. Saya dan Mbak Umi ya itu pertama kali ketemu di sana ya, kita ketemu. Iya, Mbak. Senang sekali ya. Terus misalnya moda-moda perlawanan terhadap kerusakan lingkungan sebelumnya kan misalnya melawan pemerintah itu dengan
dengan keras gitu. Tapi misalnya Yusukina, Mbak Gunarti ngasih nasinya itu ke Pak Ganjar ya, ngasih nasi ke Pak Jokowi. Jadi nggak ngomong kasar, nggak ngomong no atau tidak, tapi ngasih nasi gitu. Jadi moda-moda atau bentuk perlawanannya seperti itu. Saya kira begitu Mbak Patria, Mbak Umi, dan kawan-kawan Wahid datang. Ada 3 hal tadi ya, sejarah etimologis, paradigma keilmuan, dan moda perlindungan lingkungan dalam paradigma ekofeminis. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya off kamera dulu ya. Oh ya, siap Mbak. Ya, thank you. You're welcome. Kemudian Umi bisa berbagi ilmunya kepada kita semua yang ada di sini. Untuk Umi dipersilahkan. Ya, makasih Mbak Patria. Sebenarnya saya di sini sungkan gitu sama Mbak Dewi. Lebih banyak ingin belajar sama beliau yang menurut saya pengetahuannya sangat luar biasa terkait ekofeminisme ya. Saya mungkin kalau soal pengetahuan yang berkaitan dengan ekofeminisme ini mungkin bisa dikatakan masih dangkal juga sih. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga nanti bisa ikut menambahi kalau misalnya ada yang ternyata kurang atau salah atau keliru atau dan lain sebagainya. Tadi sama Mbak Dewi udah dijelaskan ya bagaimana sebenarnya ekofeminisme itu dia merupakan sebuah prinsip perempuan yang memang lahir untuk menyelamatkan lingkungan buminya dari berbagai macam kerusakan ya. Saya sendiri juga memandang bahwasanya kalau kita melihat dalam konteks perlawanan di Indonesia di berbagai wilayah, memang perempuan yang tergabung dalam barisan perlawanan itu cenderung tidak terlihat, tetapi sesungguhnya sangat berperan penting. Jika mungkin yang memegang toa corong speaker adalah laki-laki gitu, mereka nggak akan bisa ngomong sekeras itu kalau nggak ada perempuan yang memasak di belakangnya, benar kan? Kalau nggak ada ibu-ibu yang rela begadang sampai pagi menyiapkan bekal untuk aksi tersebut gitu. Terus itu tentunya kita perlu mengingat bahwasanya dalam konteks perlawanan hal-hal semacam itu reproduksi untuk menopang kegiatan atau agenda aksi perlawanan itu tetap berlangsung, itu merupakan peran yang sangat luar biasa dari perempuan. Nah, karena memang konteks Indonesia masih sangat patriarkis, ya perempuan yang ibu-ibu dan lain sebagainya itu dia cenderung ditempatkan di wilayah domestik, maka kemudian mau nggak mau mereka lah yang paling dekat dengan sumber penghidupan atau penyediaan logistik makanan bagi keluarga dan komunitasnya gitu. Itu kemudian bersambung kepada bagaimana perempuan juga memahami nilai penting dari sumber daya alam tersebut, bahwa dia tidak bisa dilepaskan dari alamnya, dari lingkungannya gitu, dari berbagai sumber makanannya itu. Nah, maka tepat sekali kalau dikatakan bahwa dalam setiap kasus kerusakan lingkungan, baik itu akibat secara langsung dari pembangunan ataupun dampak bencana yang lain, itu juga perempuan menjadi pihak yang paling rentan gitu untuk mengalami penderitaan dari bencana tersebut. Nah, tapi saya ingin juga mengulas apa sih sebenarnya bencana itu sendiri, bencana ekologis kita bicarakan saat ini itu yang seperti apa gitu. Nah, mumpung ada Bang Bosman nanti bisa menambah, aku sedikit membaca referensi dari bukunya Bang Bosman yang terkait dengan lumpur lapindo. Di situ dia menjelaskan bahwasanya ngomongin bencana itu nggak bisa tunggal. Dia ada 2 jenis bencana memang kalau diklasifikasikan oleh UNDP. Ada bencana alam, natural disaster, dan bencana yang disebabkan oleh manusia, man-made disaster. Nah, dalam klasifikasi tersebut ada
jenis-jenis bencana nih yang dia adalah natural disaster, ada yang man-made disaster, ada juga itu diklasifikasikan lagi minor dan major dari segi dampak ya. Nah, di situ ternyata kalau kita lihat daftar bencana yang masuk ke dalam bencana alam, ada banjir, gempa bumi, kekeringan dan sebagainya. Dan seperti badai juga itu bisa jadi merupakan bagian dari disaster gitu. Jadi bukan banjir itu semata-mata bencana alam tanpa ada pengaruh dari manusia, tetapi ternyata itu juga ada kaitannya gitu. Nah, kalau ada kaitannya misalnya banjir ternyata adalah dampak dari deforestasi atau penggundulan hutan di daerah hulu, maka mau nggak mau kita bisa mengklasifikasinya juga ke dalam man-made disaster, bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia gitu, aktivitas manusia. Nah, maka dari itu menurutku bencana ekologis itu istilah yang sangat tepat ya untuk menyebut bahwa apapun bencana itu kalau dipandang secara ekologis berarti ada campur tangan manusia di dalamnya gitu. Ada pengaruh manusia baik itu dalam bentuk secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau kita memandangnya seperti itu, maka kemudian itu bukan merupakan act of God ya. Jadi bukan adalah takdir Tuhan, bukan cuma ini bencana yang merupakan azab dari Tuhan, karena mungkin tanpa kita tahu apa penyebabnya gitu. Kadang-kadang penyebabnya kita raba-raba sendiri. Ini karena orang-orang pada maksiat, karena orang-orang melalaikan kewajiban. Nah, itu nanti mungkin perlu dielaborasi lagi ya soal ini. Tapi yang jelas ini adalah act of man, di mana manusia menjadi penyebab dan mestinya itu turut dipertimbangkan atau dilihat oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, lalu nyambung ke ekofeminisme dalam hal seperti itu tentu saja kalau kita ngomongin ini ekofeminisme sebagai paradigma, salah satu paradigma feminis yang dia melihat lingkungan ini sebagai bagian dari dirinya gitu ya. Dia tidak merupakan suatu yang terpisah, bukan sesuatu yang dikotomis gitu antara manusia dengan alam yang banyak sekali ini merupakan banyak sekali di ilmu pengetahuan reduksionis kita gitu, selalu mendikotomi manusia, alam, objek, subjek, atau laki-laki perempuan itu juga dipisah-pisahkan gitu, didikotomikan. Padahal sebenarnya itu satu kesatuan yang mestinya saling melengkapi, bisa saling memberikan manfaat begitu. Nah, disinilah ekofeminisme mencoba memperkenalkan perspektif yang mestinya kita itu juga memahami bumi ini sebagai yang melindungi kita, yang memberikan penghidupan buat kita, maka dari itu kita pun harus memberikan hal yang sama kepada bumi gitu. Sisi feminin yang berarti itu adalah melindungi, merawat, menjaga, dan kasih sayang dan lain sebagainya itu harus dikembangkan di atas sisi maskulin yang cenderung menindas, merusak, mengeksploitasi lingkungan kita gitu. Di situ akhirnya kita juga dari pemahaman itu bukan hanya perempuan sebenarnya, tapi juga laki-laki yang mestinya juga memiliki pemahaman yang sama dalam menjalin relasi dengan lingkungannya, dengan alam gitu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki peran yang sama untuk menjaga lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh moda produksi ekonomi kapitalisme dan sistem patriarki itu sendiri gitu. Nah, bagaimana kondisi perempuan dalam bencana ekologis yang terjadi gitu ya? Ya, kalau pandangan saya ini melihatnya tentu saja perempuan menjadi pihak yang lemah, tertindas oleh beberapa struktur. Yang pertama,
struktur kapitalisme, struktur ekonomi kita yang dia sangat diskriminatif terhadap perempuan, memandang perempuan sebagai objek, sebagai komoditas bahkan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan patriarki yang memang masih banyak dipahami oleh masyarakat kita, di mana perempuan lemah, kurang mendapat tempat baik itu dalam keputusan politik maupun keputusan apapun di dalam rumah tangga sendiri. Nah, selain dua hal ini kemudian ditambah lagi dengan dampak-dampak lingkungan akibat adanya bencana ekologis tersebut gitu. Perempuan tanpa tahu apa sih penyebab utamanya, tahu-tahu dia sudah kehilangan rumah misalnya, tahu-tahu tanahnya sudah diambil orang, dirampas, atau tahu-tahu bencana banjir datang atau lumpur meluap dari tanahnya kemudian menggenangi wilayahnya, kemudian dia terpaksa pergi gitu. Perempuan hanya tahu dalam situasi tersebut bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bagaimana anak-anaknya makan, bagaimana dia bisa melakukan kerja-kerja produktif, produksi ya. Itu menurutku juga perlu dipikirkan bersama gitu loh. Dampak yang terjadi terhadap perempuan ini sangat berlapis-lapis gitu yang dirasakan. Jadi menurutku ini bukan cuma soal ganti rugi ya kalau dalam bencana misalnya bencana sosial, penggusuran gitu, atau yang kalau kita ngomongin konteks lumpur lapindo itu dia juga termasuk ganti untung atau ganti rugi lah ya, belum selesai juga pansusnya. Itu nggak selesai di situ. Menurut perempuan ya bagaimana dong dengan nasib kita yang di sini terpapar oleh pencemaran akibat lumpur lapindo yang bukan hanya pencemaran tanah, air, udara, itu juga menyebabkan penyakit bagi mereka gitu. Itu nggak dilihat, itu nggak diperhatikan oleh pemerintah untuk kemudian dilakukan penanganan gitu ya. Nah, termasuk kalau kita ngomongin banjir di sekitar kita di Semarang itu aku mungkin nggak terlalu dekat karena tidak mengalami secara langsung, tetapi kita bisa melihat dalam konteks banjir yang terjadi di Semarang, kita nggak bisa melihatnya dalam satu kacamata tertentu atau satu penyebab tunggal gitu ya. Ini karena curah hujan tinggi gitu ya, misalnya. Padahal ada penyebab-penyebab lain yang juga turut signifikan menyebabkan banjir yang terjadi di kota Semarang. Nah, penyebab-penyebab seperti misalnya alih fungsi lahan atau penurunan muka tanah yang cukup tinggi atau ekstraksi air tanah dan lain sebagainya, itu mestinya juga dilihat dan saya kira dalam konteks tersebut perempuan juga mesti mengetahui gitu, memahami bahwasanya lingkungan dia, rumah dia yang mestinya itu dapat terhindar dari bencana banjir, mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi secara umum kota Semarang, baik di wilayahnya sendiri maupun kaitannya dengan wilayah lain yang menjadi penyebab dari adanya banjir itu. Gitu. Kalau pengetahuan ini dapat dipahami, dimengerti oleh semua kalangan, termasuk perempuan, saya yakin dalam hal perlawanan tadi ya, moda perlawanan atau mencoba mendesak bagaimana pemerintah mau melihat itu sebagai penyebab banjir dan menghentikan masalah itu, perempuan ini menurutku sangat powerful dalam hal perlawanan itu karena tadi dijelaskan kurang atau tidak menggunakan sisi maskulinitas, kekerasan atau yang berbau yang dia menggunakan sisi amarah gitu ya, lebih kepada pendekatan konservatif, pendekatan yang masih soft dan menurutku itu lebih berkekuatan gitu daripada yang
kekerasan yang itu kemudian pada akhirnya tak jarang menimbulkan korban. Mungkin itu sih kalau aku sedikit yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Sebelum ke sesi tanya jawab, mungkin dari Bang Bosman ada ilmu yang bisa diberikan ke kami. Bang Bosman, halo. Oh ya, baik. Terima kasih, Bang Bosman. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi seperti itu? Dipersilahkan, bisa raise hand atau via chat, nanti saya bacakan. Sampai langsung. Atau ada yang ingin disampaikan langsung? Atau mungkin dari saya dulu ya. Ya, kalau dari pemaparan Mbak Dewi tadi kan ada mengenai sejarahnya gitu. Dari kebahasaan, dari sudah sejak zaman dahulu lah. Perempuan ini dianggapnya cerminan dari bumi Ayo, saya umum. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa membuka mata gitu, untuk orang-orang yang belum paham itu untuk mengetahui gitu bagaimana bahwasannya ini bukan hanya tugas perempuan gitu dalam menjaga bumi, tapi juga ini tugas seluruh komponen. Itu seperti apa? Mungkin dari Umi atau Mbak Dewi bisa memberikan pendapatnya. Soal ekofem ya. Oke, saya coba duduk. Soal etimologis tadi ya? Iya, Mbak. Jadi karena sudah menjadi bagian dari hidup kita, mungkin sudah sejak ada zaman dahulu kala gitu. Jadi kan mungkin susah untuk merubah paradigma mengenai kalau ibu bumi, maksudnya ini mengenai perempuan saja gitu. Maksudnya bagaimana menyadarkan semua pihak untuk sama-sama menjaga bumi gitu. Seperti itu, Mbak. Ya. Baik. Saya kira karena ekofeminisme itu kan terminologi dari Barat ya, itu dari bahasa Inggris ya, itu dari bahasa Latin, dari bahasa Prancis, dari bahasa Inggris itu. Maka ketika saya bilang tentang kecelakaan sejarah etimologis tadi tentang eko dan feminisme dan hal yang merujuk bumi, hal yang merujuk perempuan itu dengan her, dengan she, saya kira itu ada dalam paradigma Barat ya, Barat. Oke. Kalau kita ke Indonesia gitu, mungkin kita bisa kalau secara kebahasaan kita punya dua paradigma besar ya, yaitu paradigma bahasa Indonesia yang jauh lebih simple dan paradigma bahasa daerah yang jauh lebih kompleks yang sayangnya kita tidak mempelajari ya. Jadi saya juga sangat menyesal gitu karena pendidikan modern yang saya asup itu tidak beserta dengan kebahasaan. Jadi ada politik bahasa ya. Jadi memang dominasi bahasa. Demikian juga dalam ekofeminisme ya. Demikian juga bagaimana korelasinya itu sekarang dalam dunia memandang itu gitu. Saya kira hal-hal yang maskulin, hal-hal yang feminin juga tidak adil kalau hal-hal yang feminin hanya dilekatkan pada perempuan, hal-hal yang maskulin hanya dilekatkan pada laki-laki gitu. Karena hal-hal yang feminin, hal-hal yang maskulin itu bisa blended, bisa bercampur, bisa ada di dalam diri laki-laki, bisa ada di dalam diri perempuan, dan bahkan pemahaman kita akan diri perempuan, diri laki-laki juga terbatas. Karena misalnya di Sulawesi kita tahu ada lima gender ya, ada calalai, ada calabai, ada oronrai ya, ada bisu gitu. Jadi pengetahuan kita tentang gender itu jauh lebih kompleks daripada epistemologi Barat yang kita kenal. Baik, itu korelasinya balik lagi ke persoalan lingkungan. Apa yang
saya katakan tadi itu adalah bahwasanya perlu mendekatkan diri kita pada pemahaman atas hal yang dijauhkan dari kita. Kan misalnya walhi itu kan namanya wahana lingkungan hidup, basisnya lingkungan. Itu dari bahasa Inggris environment gitu ya. Environment itu dari kata to environ gitu. Misalnya saya ada di sini, lingkungan adalah to environ. Lingkungan itu adalah di sekitar saya. Padahal dalam paradigma ekologi, saya adalah lingkungan gitu ya. Bahkan kita juga tahu ya, pancaran letupan atau ledakan dari Milky Way itu diterima oleh langit, jatuh ke tanah, jatuh ke air, itu diproses oleh tanaman, lalu masuk ketika kita makan. Jadi kita itu dengan Milky Way itu dekat sekali gitu ya. Jadi mendekatkan lagi gitu. Jadi paradigma lingkungan itu sangat berbahaya dalam tanda kutip karena itu menjauhkan kita. Jadi seolah-olah kita punya jarak dengan lingkungan. Maka dari itu kita punya hak untuk mengatur, untuk mengkonservasi, untuk memanage, untuk melakukan jual beli, untuk melakukan kapitalisasi gitu, tanpa kita sadari bahwa kita adalah bagian dari lingkungan itu. Baik, itu paradigma lingkungan tadi ya. Maka kita ingat ya dalam salah satu pidato Trump gitu, ketika Trump pada waktu itu dengan lawannya siapa, Hillary ya. Jadi pada waktu itu Trump berpidato bahwa ngapain kalian milih calon presiden perempuan lagi. Meskipun saya juga tidak setuju dengan Hillary karena dia mengiyakan ya perang di Irak. Dia bilang waktu itu, Trump bilang bahwa Hillary itu sibuk membela planet gitu. Kalau aku akan sibuk membelamu. Gitu. Pada saat itu Hillary menjawab dengan cukup cerdas juga. Aku membela lingkungan itu membela kamu gitu. Ini mengingatkan kita juga gitu kalau kita membaca Rachel Carson ya, Rachel Carson bukunya cukup monumental ya di tahun 1970-an, The Silent Spring ya judulnya, musim semi yang sepi gitu. Dia bilang bahwa bahkan satu kepak kupu-kupu kepakan anginnya itu berjalan gitu. Saya bicara secara metaforis ya. Anginnya itu berjalan gitu ya, terus berjalan. Dia akan mengumpulkan angin berikutnya dan angin berikutnya. Dia bisa menimbulkan sebuah badai di wilayah lain. Itu adalah sebuah refleksi bahwa satu lebah ya, apabila satu lebah punah saja, maka berikutnya kita yang akan punah. Nah, mendekatkan itu ya. Jadi memang paradigma penting yang kita harus kenalkan kepada para milenial adalah bahwa kita dan lingkungan itu sebenarnya satu gitu. Seperti gini ya, kalau kita lagi omong-omongan gitu sama kawula muda gitu. Ngapain sih Mbak kita belain misalnya bear gitu ya, apa bahasa Indonesianya bear ya, beruang kutub gitu. Nggak ada urusannya sama kita di sini gitu. Serius nggak ada urusannya gitu ya. Samudra itu dekat sekali dengan kita ya. Ini saya punya teh itu, saya tadi bikin teh anget, gede banget ya tehnya. Teh saya ini bisa jadi airnya itu dari kutub utara gitu ya, karena samudra itu dia menguap gitu, airnya turun gitu untuk saya gitu, dan air ini masuk ke dalam tubuh saya. Jadi mendekatkan hal-hal yang jauh kepada kita. Itu adalah paradigma ekologi, karena dalam paradigma modern, dalam pendidikan yang kita anyam selama ini, kita diajari bahwa lingkungan itu jauh. Kita punya jarak dengan lingkungan. Padahal kita adalah bagian dari itu. Itu juga untuk menepis pertempuran gender. Karena sebenarnya sesungguhnya saya sangat capek ya, sebenarnya juga sangat jengah gitu ya, sangat kontraproduktif juga untuk bilang soal tugas domestik laki-laki perempuan itu sebenarnya sangat membosankan. Jadi kalau saya ditanya gimana Mbak Dewi? Ya memasak itu bukan tugas perempuan gitu. Memasak itu adalah life skill. Memasak itu adalah keterampilan hidup.
yang harus dikuasai oleh setiap manusia untuk bertahan hidup gitu. Jadi kita mengajari. Jadi kalau kita kan diajari memasak, mencuci itu tugas perempuan. Tidak sesederhana itu ya. Anak laki-laki, anak perempuan kita harus ajari itu karena itu adalah keterampilan hidup gitu. Kalau istri meninggal gitu dia nggak bisa masak, masa makan beras gitu, sesimpel itu. Demikian juga kalau istri atau perempuan kemana-mana diantar nggak lucu juga ya. Dia harus bisa naik motor, dia harus bisa nyetir juga gitu. Kalau suami lu ninggal, masa kemana-mana harus dianterin gitu kan, nggak lucu. Jadi hal-hal yang maskulin, hal-hal yang feminin jangan dibunuh hanya miliknya laki-laki dan perempuan. Dia adalah sebuah elemen yang bisa dimiliki keduanya. Dan tugas-tugas domestik itu adalah memang dalam politik ekonomi dia direndahkan, tetapi kita perlu bersyukur karena ada gerakan, ada usulan, ada satu nasihat yang bagus dari Olsen ya, tapi dia sudah meninggal gitu. Dia adalah penasehat Bank Dunia, meskipun kita juga sering mengkritik Bank Dunia ya. Dia memberikan nasihat pada waktu itu pada Bank Dunia untuk merenumerasi dua hal, yaitu jasa lingkungan dan pekerjaan perawatan dan pekerjaan domestik, yaitu domestic and care work. Jadi penghormatan, penghargaan pada pekerjaan domestik dan pekerjaan pengasuhan perawatan itu penting gitu. Dan itu dalam hukum ekonomi, politik ekonomi juga harus dipandang sebagai bagian dari ekonomi strategis. Meskipun itu baru diperjuangkan, tetapi itu belum mainstream. Saya kira demikian. Terima kasih. Monggo dilanjutkan. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Untuk teman-teman, apakah ada yang tadi sepertinya ada yang angkat tangan? Dipersilahkan untuk langsung bertanya. Cik. Ya. Apakah suara bisa terdengar, Mbak Patria? Iya, sudah masuk Mas Akyas. Oh iya. Izin bertanya, Mbak. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Dewi dan juga Mbak Umi atas pemaparan ekofeminisme tadi yang sangat menarik di diskusi siang hari ini. Saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama terkait tentang akhir-akhir ini, utamanya di Kota Semarang kan untuk konteks bencana ekologi sangat masif sekali ya, apalagi kemarin baru saja dilanda longsor dan juga bencana banjir. Nah, saya rasa kedua bencana tersebut tentunya sangat berdampak sekali, bukan hanya terhadap laki-laki, tapi juga perempuan. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu yang pertama, menurut Mbak Dewi serta Mbak Umi, kira-kira peran strategis apa sih yang perlu dilakukan oleh kita atau terlebih untuk pemerintah dalam mendukung serta melindungi perempuan utamanya dalam konteks bencana ekologis tadi. Kemudian yang kedua, menurut Mbak Dewi serta Mbak Umi, bagaimana sih gerakan ekofeminisme ini di Indonesia, utamanya di Kota Semarang ini? Nah, kira-kira itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Mbak Umi mungkin bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Akyas. Tadi belum perkenalan dari mana ya? Tapi nggak apa-apa. Iya, Mbak, Terkait maaf, Mbak. dengan ya bencana ekologis banjir Kota Semarang yang juga terjadi longsor juga ya. Ini beberapa waktu lalu teman-teman Semarang sendiri juga sempat concern banget di persoalan ini ya teman-teman, yang terutama dia meneliti tentang bagaimana banjir Kota Semarang itu bukan merupakan bencana alam semata gitu, dia adalah bencana ekologis yang disebabkan oleh berbagai macam kebijakan ekonomi politik pemerintah gitu.
termasuk adanya pembangunan jalan tol Tanggul Laut Semarang-Demak yang masih berproses pembangunannya. Nah, kalau pemerintah emang narasinya itu merupakan solusi atas banjir yang terjadi di Kota Semarang ya. Adanya tanggul laut di bagian pesisir utara Kota Semarang itu. Namun kita juga tidak bisa menelan itu sebagai niat baik pemerintah untuk menanggulangi bencana banjir aja gitu. Kalau kita melihat dalam konteks secara lebih general, holistik, dan mau jujur, bencana banjir Kota Semarang ini kan sebenarnya bukan cuma persoalan air laut datang ke daratan gitu ya, tapi juga bagaimana aliran sungai itu banyak yang berubah, atau daerah atas tangkapan airnya juga berubah. Kemudian juga bagaimana pembangunan yang begitu masif di daerah bawah, sehingga bukan hanya wilayah pesisirnya aja, tapi tengah kota pun ikut banjir gitu. Nah, menurutku teman-teman mesti mempelajari ini semua gitu, tidak hanya sekedar mendengarkan paparan dari pemerintah yang cenderung melakukan pendekatan infrastruktur dalam menanggulangi bencana banjir ini gitu. Karena itu tadi, kalau misalnya hanya itu yang dilakukan, saya yakin itu tidak justru menambah masalah. Karena sebenarnya proyek tanggul laut Semarang-Demak sendiri itu juga pada akhirnya membebani Kota Semarang pesisir itu, yang kita juga masih meragukan kekuatannya, pada akhirnya juga akan menambah tingkat penurunan tanah yang terjadi gitu. Itu bukan memberikan solusi, tapi menambah masalah penurunan tanah semakin besar. Ditambah lagi ya, ada jalan tol yang melalui itu, otomatis beban yang akan ditanggung oleh bangunan ini akan semakin lebih besar gitu. Belum lagi kita bicara soal dampaknya terhadap nelayan yang mata pencariannya itu tidak lepas dari laut, dan itu juga berpengaruh pada keluarga nelayan, termasuk perempuan yang mungkin saja akan sangat mengalami dampak serius untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Itu sih kalau aku melihat di Kota Semarang ya, banjir Kota Semarang itu sendiri. Dan terkait dengan gerakan ekofeminisme itu di Indonesia, kalau aku melihat sebenarnya ekofeminisme yang secara definitif dia adalah perjuangan perempuan dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan yang bebas dari pembangunan atau proyek-proyek dari investor, terutama yang bersifat ekstraktif gitu ya. Itu banyak dilakukan, dan kita bisa sebut itu adalah juga gerakan ekofeminisme gitu. Termasuk kalau di Jawa Tengah itu ada Ibu-Ibu Kendeng, ada juga di wilayah Kendal itu petani Sulokanto Wetan gitu. Banyak sekali perempuan-perempuan yang turut terlibat dalam memperjuangkan wilayah mereka, wilayah yang mereka andalkan sebagai sumber penghidupan. Memang gerakan tersebut lahir di masyarakat lokal, pedesaan, masyarakat adat begitu ya, yang memahami betul bahwa mereka ini adalah bagian dari lingkungan yang harus saling menjaga gitu, harus memberikan perhatian dan tidak boleh membiarkan kerusakan itu terjadi. Jadi menurutku kita perlu banyak belajar dari mereka yang memahami lingkungan tidak sekedar sebagai objek eksploitasi atau sumber ekonomis semata gitu ya. Di situ mungkin nilai penting perjuangan mereka gitu. Mungkin itu sih kalau aku. Ya, terima kasih Mbak Umi. Untuk Mbak Dewi, monggo dipersilahkan.
Ini saya nih. Iya, Mbak. Oke, baik. Saya nggak ahli Semarang ya. Saya kira Umi sudah jauh lebih komprehensif, detail, menyeluruh menjelaskan soal itu. Kalau saya sih lebih ini ya, menekankan kembali tentang bahwa persoalan yang ada di manapun itu tidak, apalagi itu berkaitan dengan lingkungan, tidak bisa didekati secara spesifik kota, kabupaten atau daerah itu. Harus ada pendekatan kawasan ya. Kalau terjadi sesuatu gitu. Misalnya Semarang gitu, kalau ada bencana alam di Semarang gitu, tidak bisa mata kita hanya mengulik Semarang, tetapi kita harus mendekati itu secara kawasan. Misalnya apa yang terjadi di barat kota Semarang, misalnya Kabupaten Kendal dengan gunungnya, misalnya di Boja, apa yang terjadi di selatan Semarang, Kabupaten Semarang, gunungnya, apa yang terjadi di kawasan Muria ya, Kudus, Pati gitu. Kita juga tahu Pegunungan Kendeng itu sudah diproyeksi ya untuk semen, dan itu sebuah berita yang buruk ya untuk ke depan ya terhadap persoalan kebencanaan ya. Saya kira itu pertama, pendekatan kawasan. Yang berikutnya adalah kesadaran tentang perubahan iklim. Ya, kita dulu mengenal itu climate change, tetapi kita sekarang harus sampai pada level climate crisis ya, krisis iklim. Kita dulu kesadarannya ada global warming, tidak bisa lagi kita harus sampai pada satu level global heating gitu ya. Udah torching ya, panasnya udah membara dan sudah krisis iklim. Konsekuensi dari krisis iklim adalah tidak hanya Semarang, tetapi juga Jakarta. Saya kira Venesia, Belanda itu bisa jadi satu model yang terbaik ya di planet bumi sekarang. Kita nggak punya planet B untuk pengelolaan di kota yang lebih rendah daripada permukaan air laut ya. Karena juga sejarah Venesia, sejarah Belanda dulu juga mereka ada di daratan, kemudian kan laut memeluk mereka ya datang gitu, dan kemudian mereka membuat kotanya di atas air. Saya kira Mas Bosman Batubara yang kuliah di Delft bisa menjelaskan ini jauh lebih rinci ya. Saya kira itu ya pendekatan kawasan tadi gitu. Jadi pendekatan kawasan itu tidak hanya analisis perkawasan untuk melihat apa yang terjadi di Semarang, tetapi juga penyelesaiannya adalah koordinasi antar kawasan ya, tidak sederhana gitu. Karena juga harus ada ini ya, Bupati Kendal, Bupati Demak dan lain-lain, itu rumit dan bikin frustasi ya. Saya kira siapapun yang tahu misalnya proses Kendeng itu sudah bikin frustasinya sudah levelnya segini ya. Misalnya untuk kasus Kendeng di Rembang aja dalam tanda kutip Bu Kendeng tuh menang di atas kertas ya secara hukum, tapi tetap jalan gitu. Ya itu buat frustasi ya. Meskipun kalau saya sih melihat semuanya itu sebenarnya saya serius, saya sangat pesimis, amat sangat pesimis. Tetapi kita harus berbagi optimisme ya. Ya gitu. Meskipun pesimis ya. Umi lebih optimis. Kemudian untuk ini Mbak, untuk pandangan Mbak Dewi mengenai gerakan ekofeminisme di Indonesia itu seperti apa? Oke, baik. Gerakan ekofeminisme di Indonesia saya kira sudah dimulai jauh lebih dahulu daripada apa yang terjadi di kampus ya. Saya yakin. Misalnya kita tahu, kita bilang aja sedulur sikep ya, sedulur sikep dulu disebut sebagai Samin. Dia mungkin salah satu dari masyarakat adat terakhir di Jawa Tengah. Kalau kita lihat salah satu definisinya dia oleh Mas Amrih Widodo yang mengajar di ANU Australia, bahwa Samin sedulur sikep itu adalah gerakan gerakan pertanian yang tertua di Asia Tenggara, yang menolak sistem pertanian atau menolak sistem pertanian modern.
Karena pada waktu itu kan Belanda memperkenalkan monokultur ya. Itu apa yang bisa saya baca ya, satu. Kemudian yang berikutnya adalah dongeng-dongeng ya, dongeng-dongeng. Pada zaman dulu revolusi atau pemberontakan terhadap sistem-sistem monokultur Belanda, misalnya monokultur kopi, monokultur teh di Jawa Barat itu adalah salah duanya yang menyebabkan badak di Jawa Barat itu punah ya, jauh sebelum sampai dengan sekarang ada sawit ya, ada batu bara gitu ya, yang kita lihat sekarang gitu ya. Kalau misalnya di Solo kawan-kawan ke atas ke Kemening ada monokultur teh ya. Kalau ke barat di Ungaran gitu ada monokultur kopi gitu ya. Kita tahu bahwa itu diperkenalkan oleh Belanda. Ada banyak yang tidak tercatat dalam sejarah dan saya punya harapan kawan-kawan akan mencatat itu ya, akan mencatat itu. Kalau itu dalam paradigma Nusantara. Kalau paradigma modern ya, paradigma modern mungkin ini kebetulan saya membuat seri Ecofem dari tahun 2012 ya. Ekofeminisme yang pertama, kemudian kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat, dan ini yang terakhir tahun 2020 pandemi COVID-19, resiliensi dan regenerasi kapitalisme gitu ya, regenerasi kapitalisme ya. Itu harus kita ulang-ulang di dalam otak kita. Karena begitu frustasinya pada dunia ya. Kalau perkenalan ekofeminisme secara paradigma memang kita mulai ya secara etimologis di tahun 2012 ya. Ini ada dari berbagai penulis di Indonesia oleh para baik dosen, mahasiswa dan mahasiswi dan di luar itu gitu, dan tidak dibayar dan kita terbitkan sendiri ya, kita jual sendiri, kita terbitkan sendiri, kita tulis sendiri dan tidak dibayar gitu ya, tapi asik-asik aja, senang gitu ya. Dan sejak saat itu dalam tanda kutip ekofeminisme menjadi mata uang gerakan gitu. Tetapi sekali lagi bahwa itu hanyalah sebuah kata gitu. Itu hanyalah sebuah kata. Semoga itu tidak membuat kita lupa ya, tidak membuat kita lupa lalu semena-mena pada laki-laki gitu ya, membenci laki-laki ya. Ingat ya bahwa feminisme itu bukan gerakan membenci laki-laki ya, tetapi bahwa untuk keadilan gender. Saya kira itu Patria. Halo Himas. Mas Gusman ini nggak mau ngomong ya. Nggak adil ya. Lagi tapak bisu, Mbak. Kalau dengerin tuh udah kayak ada ahli lain ya, tapi dia nggak mau ya wes. Nggak apa-apa, nanti suatu saat kita paksa bicara. Ya, bagaimana teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Jangan bertanya, share atau apa? Iya, menanggapi atau berbagi ilmu. Halo teman-teman semuanya. Iya, halo Mbak Hima. Iya, kenalin saya Himas. Iya mau curhat. Tadi makasih banget Mbak Dewi. Sebenarnya mau curhat, terus kayak udah dikasih pengantar gitu tadi sama Mbak Dewi. Jadi yaudah deh berani buat curhat karena kadang takut apakah ini nanti akan sesuai konteks nggak ya gitu tentang tentang ekofeminisme ini. Sebelumnya Mbak Dewi cepat sembuh ya Mbak. Semoga cepat membaik. Jadi kayak tadi sebenarnya udah banyak dijelasin sama Mbak Dewi dan aku makasih banget kayak dikuatkan juga bahwa perkara ekofeminis itu kemudian yang kadang yang aku rasain tuh kayak kemudian diasosiasikan dengan segala hal yang berbau femininitas kayak gitu, meskipun kemarin sempat melihat Mbak Dewi juga pernah bilang juga bahwa ketika alam dirujuk dalam metafora sebagai sesuatu yang feminin, itu sebenarnya bisa jadi pijakan untuk membangun filsafat ekofeminisme gitu kan ya Mbak Dewi. Dan Mbak Dewi juga bilang bahwa kemudian yang namanya memasak tadi, yang namanya misal kayak dapur umum, kemudian cara melawan yang diasosiasikan dengan feminin itu
kemudian tidak merujuk pada sekadar perempuan aja kayak gitu, tapi ini cuman mungkin apa ya, aku juga minta maaf kalau misal jatuhnya jadi kayak sentimen pribadi, sentimen sendiri, karena rasanya kalau denger, misal kadang denger ibu bumi, denger apa ya, yang pokoknya yang itu tuh rasanya kayak aduh aku perempuan tapi nggak apa namanya nggak bisa jadi ibu juga gitu, meskipun secara teori itu udah tahu juga, maksudnya ibu bisa berarti banyak hal, bermakna banyak hal, dan itu hanya sekadar kata kayak gitu. Tapi kadang yang aku temui diskursus yang banyak berlangsung ini juga sependek yang aku tahu juga kemudian diasosiasikannya sebatas pada peran-peran femininitas itu tadi. Jadi aku nggak tahu apakah itu menjadi esensialis ekofeminin ataukah ekofeminis seperti itu, karena hanya merujuk pada alam adalah yang merawat kita, alam yang melahirkan kita, dan itu diasosiasikan dengan peran-peran ibu yang sebenarnya itu juga konstruksi sosial. Jadi kadang kalau dengar tuh kayak gemes sendiri, meskipun itu juga bisa jadi salah satu bentuk perlawanan gitu. Jadi kayak dilema sendiri di dalam diri gitu. Cuman bingung juga. Kemudian baru aja terus nemuin ternyata ada yang namanya queer ekologi, itu aku baru tahu Mbak, dan pingin tanya kalau misal tahu, karena sedikit tadi udah baca tuh kayak oh iya ya ada yang namanya queer ekologi di situ, ternyata berkait erat dengan bagaimana kita melihat lingkungan kayak gitu. Jadi kayak oh iya ternyata kita ngelihatnya biner ya, sama kayak bagaimana queer teori itu apa ya, melepas batas-batas binaritas itu. Misal kita sering ngelihat yang alami dan tidak alami gitu, yang hidup dan yang tidak hidup, siapa yang makhluk hidup, siapa yang tidak makhluk hidup, kemudian segala fluiditas yang ada yang ditantang oleh queer teori, oh ternyata bisa juga masuk di queer ekologi, meskipun nggak ngerti juga, cuman baru tahu ada terminologi itu, dan wah kok kayaknya menarik, karena aku juga minta maaf kalau misalkan aku beneran takut gitu kan, nggak sesuai konteks, tapi ketika melihat oh iya bener ada ibu-ibu kendeng, bagaimana teman-teman ketika ada banjir, ada tanah longsor dan lain sebagainya pada bikin dapur umum dan sebagainya, sebenarnya aku merasa bahwa wacana itu kurang ada juga, ketika sebenarnya ada banyak juga loh kawan-kawan transpuan, misalkan teman-teman perempuan yang lain, kawan-kawan waria yang juga bikin dapur umum melawan dengan cara itu, kemudian sama melakukan kasih dengan membagikan ke kampungnya dia, misalnya di Kampung Duri. Aku kurang tahu kalau yang di Semarang atau di Jawa Tengah kayak gimana. Di Jogja pun juga ada kayak gitu, cuman apakah itu juga termasuk dalam bagian ekofeminisme atau tadi nemu queer ekologi kayak gitu, karena mungkin perlu ada visibilitas itu juga gitu loh. Jadi karena kadang ketika ada bencana ekologi dan lain sebagainya tuh kawan-kawan queer juga kayaknya kesusahan buat dapat bantuan, kayaknya seperti itu. Jadi perlu resistensi sendiri, ngelakuin agensi sendiri, bikin dapur umum sendiri yang kemudian juga dibagiin ke teman-teman ke kampungnya kayak gitu, ke masyarakat lain yang tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai queer. Nah, mungkin itu dulu kali curhatnya Mbak Dewi ya, dan teman-teman yang lain. Makasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Himas. Ini menarik, saya juga baru dengar queer ekologi ini. Ini pengetahuan baru untuk saya. Terima kasih Mbak Himas. Mungkin Mbak Dewi bisa memberikan tanggapannya terkait hal ini. Monggo Mbak Dewi. Ya baik, terima kasih Imas ya dan juga kawan-kawan. Iya, saya memang menolak esensialisme, dan saya juga tidak setuju ya bahwa ekofeminisme atau feminisme gitu ya diidentikan dengan sebuah gerakan yang membenci laki-laki atau gerakan yang hanya eksklusif untuk perempuan gitu ya. Saya kira
ada kesadaran reflektif ya di awal bahwa di dalam feminisme, di dalam gerakan feminisme, di dalam gerakan ekofeminisme itu ada dinamika ya. Ada yang esensialis gitu, ada yang tidak menyetujui ada laki-laki di situ, ada yang tidak menyetujui ada kawan-kawan trans di situ ya. Saya kira ada dinamika, ada juga yang menyetujui dan justru mengkampanyekan untuk keterbukaan dan menolak esensialisme. Saya kira dinamika itu harus kita sadari dari awal gitu ya. Dan saya juga secara personal dan secara pribadi juga menolak itu karena itu berbahaya. Karena juga di awal ketika mempelajari diskursus feminisme dan ekofeminisme itu juga yang paling pertama adalah kesadaran reflektif bahwa hal-hal yang di luar perempuan itu seolah-olah itu menghalangi. Ya harus kita tolak ya karena itu berbahaya. Lalu apakah misalnya queer ekologi itu dimungkinkan ada? Saya kira kalau dalam dunia akademik ya, dalam dunia akademik ekofeminisme lahir ya di tahun 1970-an. Queer ekologi aku tidak tahu, mungkin lahir di tahun 2000-an, mungkin Imas jauh lebih tahu daripada aku ya. Tetapi kalau kita melacak misalnya di Nusantara, kita tahu di Banyumas ya ada tari lengger gitu ya, penariknya misalnya beberapa waktu yang lalu ke rumah Mas Otmil Tasman ya, dia terlahir berpenis ya, dia seorang laki-laki dalam tanda kutip, karena ketika kita menyebut laki-laki itu jangan-jangan itu sebuah konstruksi loh ya, karena ini jelas berarti kan mata kuliah gender tersendiri, tidak adil bagi saya untuk hanya satu sesi saja untuk menjelaskan kajian gender yang luas sekali ya, tetapi ya saya mengajak kawan-kawan kita semua untuk lebih terbuka bahwa tidak biner ya, bahwa tidak biner gitu ya, tidak hanya ada laki-laki, tidak hanya ada perempuan gitu ya. Saya tidak tahu apakah misalnya kawan-kawan punya pengalaman misalnya ada bayi gitu ya, misalnya dia lahir, dia punya penis, dia punya vagina gitu ya. Apakah juga kawan-kawan punya kesadaran atau punya pengetahuan misalnya 2/3 spesies di planet bumi ini adalah homo ya, dalam tanda kutip. Ketika saya menyebut homo itu tidak peyoratif loh ya. Saya menolak menistakan itu ya. Ketika saya menyebut itu saya tidak sedang menistakan itu. Saya dasar homo gitu. Itu jelas menistakan. Tapi ketika saya mengatakan itu secara dalam terminologi akademik itu adalah sebuah pengetahuan. Nah, saya tidak tahu apakah pemahaman kawan-kawan dalam kajian biologi ya, kita spesiesnya kan mamalia ya, spesiesnya mamalia. Umi ini udah mengernyit ya ini ya, Umi udah alisnya udah ngernyit ya Umi ya. Mamalia itu dimungkinkan untuk tidak biner ya, karena kita adalah mamalia. Atau nggak ada yang menyadari bahwa manusia itu mamalia? Kalau lele misalnya, kalau lele itu umur 3 bulan, belut ya, belut itu 3 bulan laki-laki. Kalau di bawah 28 cm dia laki-laki, kalau di atas 28 cm dia perempuan. Nah, ini kan berarti pendekatan biologis terhadap pemahaman gender itu penting. Yang paling pertama ya. Kemudian yang kedua adalah konstruksi sosial. Saya kira saya tidak akan punya kesanggupan panjang untuk menjelaskan konstruksi sosial karena itu melibatkan kebencian, itu melibatkan fitnah, itu melibatkan persekusi, itu melibatkan ayat suci, itu melibatkan kebencian yang terstruktur ya, sistemik dan terstruktur ya, dan seseorang bisa kehilangan nyawanya, seseorang bisa kehilangan pekerjaan seperti saya juga ya, kehilangan pekerjaan karena itu, tetapi juga seseorang bisa mengusahakan pekerjaan karena itu. Misalnya saya dalam beberapa moda penjurian misalnya beasiswa ya, misalnya ke Northwestern University misalnya, saya selalu mengusulkan, saya nggak mau kalau yang kepilih itu hanya laki-laki, hanya perempuan. Saya mau ada kawan-kawan minoritas seksual. Jadi harus salah satu ada gitu. Jadi itu selalu
saya sebutkan secara personal dalam perjuangan penjurian ya. Nah, kalau untuk kaitannya dengan lingkungan, saya kira Imas dan kawan-kawan bisa merekam itu jauh lebih banyak ya di Nusantara. Balik lagi ke Banyumas tadi ya, tari Lengger. Kawan-kawan bisa Google ya, Othniel Tasman itu luar biasa cantiknya ya, luar biasa ya tariannya itu. Kalau saya lihat tariannya itu sampai merinding ya. Itu tarian Lengger itu kan dilakukan ketika panen ya, panen padi gitu ya. Saya kira itu. Nanti saya kebanyakan ngomong, maaf. Iya, terima kasih Mbak Dewi. Mungkin Mbak Umi ada tambahan seperti apa? Ya, saya juga termasuk yang baru dengar ya ada queer ekologi sama kayak Patria. Nggak tahu, belum tahu apa namanya literatur soal itu. Jadi mungkin kita nanti bisa belajar bareng soal ini. Menanggapi, tapi aku menarik tuh menanggapi tadi bahwa ekofeminisme bahkan feminisme diasosiasikan kepada perempuan gitu. Padahal sebenarnya menurutku ini bukan persoalan perempuan aja, ini adalah semua umat manusia gitu. Feminisme itu gerakan seluruh umat manusia untuk menciptakan keadilan dan untuk melawan segala bentuk penindasan, entah itu yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki. Itu feminisme yang saya pahami seperti itu. Jadi, nah ekofeminisme sendiri juga termasuk menurutku sangat menentang ya oposisi biner antara laki-laki perempuan yang memperlawankan laki-laki perempuan begitu sebagai dua entitas yang sangat berlawanan. Meskipun kalau dalam narasi struktur patriarki memang laki-laki selalu ditempatkan superior daripada perempuan begitu. Itu beberapa hal yang bisa kita lihat memang banyak terjadi ya praktek-praktek sistem patriarki ini kita sadari kita masih dalam sistem tersebut, tapi kita juga mesti sadar bahwa itu perlu perlawanan terhadap perspektif atau sistem patriarki ini, ya ini gitu, feminisme yang harus dipahami oleh seluruh umat manusia, nggak cuma perempuan, laki-laki juga gitu. Dan bahkan kalau ngomongin kalau ngomongin apa sih sebenarnya yang menjadi akar persoalan yang dialami oleh perempuan, bahkan nggak cuma perempuan, seluruh tatanan hidup manusia ini, apapun itu, apakah bencana ekologis, ataukah diskriminasi ras, ataukah patriarki, ataukah diskriminasi yang lainnya, itu apa sih sebenarnya gitu. Kalau dalam perspektif Marxis ya ini merupakan krisis yang dibawa oleh sistem kapitalisme sendiri gitu. Dalam bukunya Evelyn Reed juga dia membedah bahwasanya akar penindasan perempuan tidak terjadi sejak dia lahir, melainkan sejak sistem ekonomi kapitalisme, kepemilikan pribadi, negara, kemudian keluarga monogami, bahkan agama sendiri juga turut melanggengkan sistem patriarki itu gitu di bawah masa kapitalisme. Nah, jadi aku juga mempelajari ekofeminisme ini jadi paham sebenarnya perspektif yang diambil itu bukan laki-laki perempuan, tetapi prinsip feminin ini bukan feminin perempuan, tapi feminin sikap menjaga, melindungi dan merawat yang memang perlu untuk dimiliki oleh seluruh umat manusia gitu. Dalam konteks yang lebih besar, kita memandang bahwasanya negara yang memiliki kuasa untuk melakukan untuk memberi kebijakan dan lain sebagainya, itu salah satu hal atau salah satu penyebab yang kemudian memberikan legitimasi terhadap kerusakan lingkungan. Nah, kebijakan negara atau watak negara yang seperti ini itu memang diasosiasikan sebagai watak yang menindas, yang maskulin gitu.
entah dia adalah laki-laki atau perempuan. Bahkan kita kan melihat sendiri beberapa contoh pemimpin perempuan yang sebenarnya berwatak sangat maskulin, dalam arti dia ini ya, menindas dan mengeksploitasi lingkungan gitu demi keuntungan segelintir orang atau akumulasi kapital itu. Dan tidak sedikit juga laki-laki yang turut memperjuangkan kelestarian lingkungan. Nah, kalau berkaitan dengan dengan term ibu bumi, atau kalau di masyarakat Papua juga mengenalnya bumi itu sebagai mama gitu. Itu menurutku sesuatu yang sangat lokal ya, dimiliki oleh masyarakat adat, masyarakat pedesaan yang memang secara organik memaknai buminya adalah ibu yang mungkin kita semua bisa memahami itu, yang memberikan kasih sayang, yang kemudian juga melahirkan berbagai sumber kehidupan kita gitu. Itu nggak bisa dipungkiri memang, tapi kemudian kita sebagai generasi modern sekarang bisa memaknai itu secara lebih luas gitu. Kita bisa mengambil makna yang terkandung di situ, bahwa kita dan lingkungan, kita dan alam itu bukan sesuatu yang terpisah. Kita ini satu kesatuan gitu. Dan bukan cuma perempuan, meskipun pemahaman itu lahir dengan diasosiasikan kepada perempuan gitu. Dan menurutku itu sangat penting buat kita bisa belajar bagaimana memandang alam ini itu tidak sebagai objek eksploitasi semata. Mungkin itu sih kalau aku. Ya, terima kasih Mbak Umi. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin berbagi pengalamannya? Atau ingin bertanya? Dipersilakan. Atau ini belum ada ya? Atau saya coba bertanya sekali lagi ya untuk Mbak Dewi dan Mbak Umi. Jadi kalau saya melihat kadang-kadang perempuan, atau mungkin bukan perempuan, orang yang memiliki vagina mungkin. Jadi mereka ini kadang-kadang dianggap dinomorduakan karena kondisi fisik. Misalkan perempuan ini dia ingin volunteer untuk bencana itu seperti itu. Kemudian tapi kalau di tempat bencana itu minim air, mungkin kamar mandi tidak tersedia, padahal mungkin perempuan itu mereka bisa saja menstruasi ketika pada saat itu. Padahal itu butuh sanitasi yang layak untuk kebutuhan dia gitu. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Mbak Dewi dan Mbak Umi? Jadi ini sesuatu yang istilahnya dari sananya gitu. Kalau kondisi fisik gitu. Jadi mohon tanggapannya. Terima kasih. Siapa dulu? Umi, Pak? Kasihan Umi biar istirahat ya. Biar bernafas dulu. Baik, ini respon Patria ini punya kaitan tadi dengan respon Imas ya, dan yang sebelumnya dengan siapa? Akian ya? Tadi siapa? Akyas, Mbak. Akyas Aryan, namanya bagus sekali ya. Baik. Mengapa tadi kan pada awal saya bilang ya, mengapa perempuan lebih rentan daripada laki-laki bila terjadi bencana? Saya sebenarnya juga tidak begitu suka menyebut kata bencana ya, karena bencana itu kan terminologi modern ya. Kan basically kalau tadi Umi bilang bencana alam, kemudian man triggered natural disaster ya, ada bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Sebenarnya sih kalau alam dia berproses ya secara alamiah, tapi kita punya kesadaran bahwa bencana itu paradigma modern. Jadi kita juga punya kesadaran ketika siapa itu yang kebakar di atas Merapi itu di Sleman, Mbah Marijan ya. Mbah Marijan. Mbah Marijan itu kan berada di dalam area 7 km ya dari Merapi, padahal harus keluar dari area itu. Ya Mbah Marijan yang nggak mau turun kan, dia mau menyatu dengan kekasihnya ya, dengan Merapi itu. Kita di luarnya udah itu bencana alam gitu, dia harus turun gitu. Padahal Mbah Marijan
well, I will unite with my lover gitu ya. Jadi dia paradigmanya berbeda, nggak melihat itu sebagai bencana. Baik, kita ke paradigma modern ya. Mengapa perempuan lebih rentan? Karena kalau kita sekali lagi terminologi modern kita mengenal SRHR, SRHR. Kalau dalam bahasa Indonesianya HKRS ya, hak dan kesehatan reproduksi dan seksual. Kalau di Indonesia sih terkenalnya KESPRO, kesehatan reproduksi. Kenapa kesehatan reproduksi? Karena itu yang lebih aman. Kalau pakai hak, kenapa hak itu nggak mau? Karena nanti ada persoalan aborsi, ada pernikahan kawan-kawan minoritas seksual yang itu dalam tanda kutip pemerintah tidak menyetujui ya. Maka persoalan HKRS itu hanya pasti dibuang. Jadi cuma KESPRO aja ya, kesehatan reproduksi. Padahal di situ ada hak dan kesehatan reproduksi seksual. Sekarang aku mau kasih tahu hak kalian. Sebenarnya hak kalian itu bisa akses untuk alat kontrasepsi KB gitu. Tetapi kalian tidak diberi hak itu. Kalian boleh hak itu jika kalian sudah menunjukkan kartu nikah. Padahal dalam tanda kutip pemerintah sebenarnya sudah meratifikasi ya di dalam konvensinya ya, konvensi tentang demografi apa itu saya lupa gitu ya, ada dalam catatan riset gitu ya. Konvensi secara internasional sebenarnya Indonesia itu punya hobi ya, pemerintah kita tuh punya hobi secara internasional tuh meratifikasi konvensi yang luar biasa dahsyat, yang luar biasa bagus dalam melindungi hak kita, tetapi kemudian ketika itu turun jadi peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan gubernur, turun lagi, mampus deh, nggak usah diceritain deh, kalian udah tahu. HKRS ya, kenapa perempuan lebih rentan? Karena KESPRO-nya perempuan, kesehatan reproduksinya perempuan itu lebih kompleks daripada laki-laki. Saya nggak bicara soal hierarki gender ya, atau superioritas seksual. Ya, bukan. Tetapi ini adalah lebih ke fungsi-fungsi biologis. Perempuan ada payudara, ya. Kalau dia hamil, dia keluar susunya. Perempuan dia ada rahim, kalau dia hamil dia menyimpan janin, ya. Proses reproduksi seksual itu yang membuat perempuan lebih rentan daripada laki-laki. Apakah itu dapat dibuktikan secara ilmiah dalam riset? Kalau secara teoritis, kalau orangnya pinter dan tahu sudah pasti iya. Tetapi ada beberapa riset yang membuktikan itu. Salah satunya riset saya ya di Ecofem 1 itu misalnya di Cilacap ya, di Cilacap itu kita meriset di sana ada bekas tambang Pertamina minyak gitu ya, dalam satu desa itu ada perempuan yang meninggal kanker kena KESPRO-nya itu 2 kali lipat laki-laki. Jadi kalau ada prevalensi 12 kematian laki-laki, 24-nya perempuan. Kenapa? Secara biologis tadi sudah saya jelaskan. Kalau secara sosiologis, kalian bisa tahu sendiri. Secara sosiologis piye njukan. Nah, iki wong Jawa kabeh to. Nek wong wedok cewek iku butuh pirang ciduk. Enggak tahu ya. Sing masak ning omah wong wedok apa wong lanang? Sing ngumbah-umbah wong wedok apa wong lanang? Jadi sebenarnya misalnya Ahmad itu butuh 1, sementara Umi itu butuh 1000 ciduk air. Dia harus nyuci bajunya serumah, dia harus masak, dia harus tewok ya karena dia mens itu lebih rumit. Jadi dia harus berurusan dengan air. Itu yang pertama, air ya, tugas-tugas domestik. Maka selalu saya bilang seluruh tugas domestik itu bukan tugas perempuan. Seluruh tugas domestik itu adalah tugas seluruh makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup. Jadi kalau Anda sebagai orang tua harus Anda mengajari anak Anda semua harus bisa. Secara biologis, secara sosiologis ya, secara sosiologis sudah tahu ya. Secara politik kebijakan, tadi Ima sudah cerita ya, itu cukup menyedihkan. Jangankan kawan-kawan trans yang mau mengakses dana bantuan dari pemerintah, kawan-kawan perempuan aja susah. Misalnya kalau dia tidak
punya, misalnya dia misalnya kalau dia perempuan tani, dia tidak bisa menunjukkan gitu ya sertifikat lahannya misalnya, dia tidak bisa meminta dana bantuan ya, dan hal-hal lainnya. Itu mengapa perempuan lebih rentan. Yang pertama, yang berikutnya adalah tadi ada pertanyaan Imas yang belum saya jawab adalah tentang ibu gitu. Saya sebenarnya secara pribadi tidak setuju glorifikasi ibu. Glorifikasi ibu itu berbahaya. Jadi di dalam kitab suci itu perempuan itu dipuji 3 kali ya. Ibumu, ibumu ya, jempolnya itu harus kamu cium ya. Tetapi dalam kebijakan ekonomi itu dihina habis-habisannya. Benar kan? Jadi gini, di satu sisi kita punya hari ibu ya, tapi di sisi lain kita ngaku kerjaanmu apa? Aku hanya ibu rumah tangga aja. Jadi memang secara ekonomi tidak renumeratif itu. Itu tidak strategis. Itu yang disebut sebagai apa-apa yang terjadi di rumah itu sistem ekonomi kapitalisme tidak mengapresiasi itu. Jadi hampir tidak ada harganya. Itu dinilai secara gratis. Maka hati-hati kalau perempuan dipuji sebagai ibu. Jangan ini ya, jangan lemah iman ya. Harus kekerenan menjadi ibu itu harus ditanyakan, lu muji-muji gua sebagai ibu, emangnya lu ngasih subsidi gua apa gitu ya ke negara, misalnya negara memuji-muji ngasih hari ibu, emangnya lu kalau AKI sekarang ini, AKI kita itu tinggi kedua. Pertama itu Kamboja, kita kedua setelah Kamboja se-Asia Tenggara. Kita nomor 7 sedunia. Angka ibu melahirkan yang meninggal dan angka bayi mati ya, AKI. Itu kan menunjukkan bahwa glorifikasi ibu itu kan bullshit ya. Mendingan di negara-negara Skandinavia dong melahirkan, sekali melahirkan itu dapat tunjangan yang sangat besar ya. Ketika kita merawat anak kita, yang dapat hak cuti itu nggak hanya ibu tapi juga ayah gitu. Kenapa? Karena seorang ayah, seorang laki-laki juga perlu merawat bayi gitu. Jadi seorang bayi itu dia punya kecukupan kasih sayang ibu dan kasih sayang ayah gitu. Moga-moga nanti Indonesia ke depan ada hak cuti ayah ya untuk ibu yang melahirkan. Itu. Mbak Umi, monggo tanggapannya. Terima kasih Mbak Dewi. Itu kalau pertanyaanmu itu berkait dengan satu kasus tertentu ya, kamu mau daftar volunteer di satu bantuan sosial untuk bencana alam gitu, tapi tidak boleh karena perempuan. Karena perempuan atau karena ini? Berarti semua perempuan nggak boleh ikut dong, iya nggak? Mungkin bukan nggak boleh Mbak Umi. Jadi ya di nomor 2 kan lah. Maksudnya ini karena dia cewek nih pasti nanti gini nih. Nah ya tapi memang itu kebutuhan perempuan. Jadi bagaimana? Menurutku itu ya memang kebutuhan perempuan ya dalam hal reproduksi untuk membutuhkan misalnya air yang cukup ya untuk itu gitu. Tapi kalau memang dapat diusahakan dalam tim tersebut untuk mendapatkan akses air, menurutku tidak boleh menutup kesempatan perempuan untuk terlibat gitu. Atau misalnya itu tidak butuh waktu yang lama. Perempuan kan kita memiliki siklus menstruasi yang bisa kita bisa kita tebak gitu dalam bulan ini itu kapan gitu kan. Kita bisa mengambil waktu di mana kita bisa mengikuti acara tersebut tanpa terhalang kehadiran datang bulan itu. Meskipun menurutku lebih tepat lagi ya tadi ada perhatian dari komunitas itu untuk mengusahakan bersama-sama tersedianya itu. Karena menurutku bukan cuma volunteer ya, masyarakat terdampak kan mestinya juga membutuhkan hal yang serupa gitu, terkait kebutuhan air, bagaimana mereka bisa mendapatkan hak untuk membersihkan alat reproduksi dan sebagainya gitu. Dan itu ya memang harus dipikirkan, bukan cuma soal logistik pangan atau tempat tinggal aja gitu. Itu sih.
Ya, terima kasih Mbak Umi. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada muncul ide-ide baru untuk disampaikan ke dalam forum ini? Ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan pandangannya? Udah ya? Siapa? Mas Dika ya? Tes. Ya, silakan. Ya, oke. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam begitu Mbak. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat siang Mbak Umi, selamat siang Mbak Dewi. Untuk Mbak Dewi semoga lekas sembuh. Mungkin langsung saja begitu ya. Jadi kalau bagi saya ekofeminisme itu lebih dari sekedar investasi politik gitu, tapi ekofeminisme itu adalah investasi peradaban gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya hari ini gitu dengan perkembangan zaman yang begitu cepat diiringi dengan kecanggihan teknologi gitu. Tapi kemajuan teknologi ini juga selaras dengan kemajuan cara untuk menempatkan perempuan dan alam dalam hubungan yang subordinatif dan bahkan eksploitatif begitu ya. Sehingga sangat penting untuk menjadikan ekofeminisme ini menjadi sebuah gerakan yang menyeluruh gitu, gerakan imparsial atau gerakan umat gitu. Kalau kita lihat konteks hari ini, apalagi di Indonesia gitu, kira-kira cara konkret apakah yang bisa dilakukan untuk menjadikan ekofeminisme ini sebagai gerakan yang imparsial atau gerakan umat begitu. Jadi secara sederhananya gimana sih ekofeminisme ini bisa menjadi gerakan umat atau gerakan imparsial dengan realitas Indonesia hari ini. Nah, berikutnya mungkin yang nomor 2 adalah kira-kira gitu, harapan apa dari Mbak Dewi sama Mbak Umi itu untuk gerakan ekofeminisme di Indonesia ke depannya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Ya, monggo untuk ya mungkin Mbak Umi dulu ya. Sudah siap sepertinya. Aku malah justru agak kesulitan menjawab pertanyaan ini gitu karena spekulatif banget ya. Bagaimana kita bisa membawa paradigma ekofeminisme ini supaya lebih dipahami oleh semua orang gitu, karena menurutku ini bukan satu gerakan tersendiri yang harus menghegemoni semua orang kemudian ikut mengikuti cara berpikir ini. Aku nggak tahu proses yang tepat selain belajar gitu. Ya belajar, kita semua harus belajar gitu. Semua orang yang ingin mengenal apa itu ekofeminisme ya harus membaca terkait itu, harus mengetahui bagaimana perspektif ini kemudian sangat penting dalam turut serta menjaga lingkungan dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh umat manusia gitu. Jadi menurutku ya harus ada kesadaran dari pribadi dan mungkin komunitas-komunitas yang yang memang concern dalam bidang lingkungan terutama untuk terus membuat kajian-kajian mengenai ini gitu supaya publik pun semakin tahu dan semakin memahami terkait ekofeminisme. Kemudian kalau tadi ngomong soal harapan ya tentu saja dalam konteks secara umum aku berharap perempuan di Indonesia ini semakin kuat, semakin tangguh dan semakin cerdas dalam menghadapi berbagai macam persoalan ya memang bukan hanya persoalan lingkungan tapi juga itu yang berkaitan dengan lingkungannya sendiri, itu entah itu di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan pekerjaan atau lingkungan pendidikan dan sebagainya gitu. Dan juga bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dihapuskan, harus dihentikan gitu, baik itu melalui jalan legislasi maupun dengan penyadaran masing-masing orang untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Itu aja sih.
Mungkin sebelum ke Mbak Dewi, saya akan membacakan pertanyaan karena saya saling berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Ada pertanyaan dari Alhiatus Zakiyah. Jadi mungkin lebih menekankan kepada bagaimana Mbak Umi dan Mbak Dewi ini meyakini bahwa ekofeminisme ini sebagai jalan hidup seperti itu. Mungkin Mbak Umi terlebih dahulu untuk menjawab. Aduh, Kak Hilya ini pertanyaannya sulit ini dijawab. Jalan hidup, ya. Menurutku kalau ngomongin soal lingkungan, karena saya sendiri berproses di kampus, kemudian mengenal berbagai macam gerakan sosial, termasuk mengikuti bagaimana masyarakat Pegunungan Kendeng itu memperjuangkan lingkungannya. Salah satunya menjadi faktor yang menumbuhkan rasa ingin terlibat saya dalam perjuangan pelestarian lingkungan itu sendiri gitu. Jadi mungkin di satu sisi aku mulai mengenal itu secara langsung dalam konteks gerakan sosial, tapi juga kemudian saya mengikuti diskusi, kajian, atau membaca buku terkait itu gitu. Jadi akhirnya saya yakin bahwasanya sebenarnya kita semua itu mestinya turut serta dalam melakukan gerakan-gerakan sosial yang bertujuan untuk melindungi bumi ini gitu. Dan menurutku secara pribadi sendiri kan memang kepentingan kita untuk bisa bertahan dengan situasi lingkungan yang sangat dinamis dengan berbagai macam faktor eksternal yang mempengaruhinya. Tapi juga kalau kita memiliki paradigma ekosentris, ya, kita tidak melihat ini sebagai kepentingan kita semata gitu. Bahwasanya makhluk hidup itu punya hak juga, dia punya dia adalah entitas yang memiliki memiliki ininya sendiri, cara pandangnya sendiri gitu. Dia memiliki hak untuk hidup, bahkan benda yang tak hidup pun seperti pasir, air, udara, itu pun juga memiliki hak untuk eksis, untuk ada tanpa harus menjadi sumber ekonomi atau yang menjadi sumber eksploitasi bagi manusia gitu, tidak semata-mata untuk manusia. Jadi salah satu pandangan itu yang membuat saya untuk terus menyuarakan ya mereka yang tidak bisa bersuara, itu sih. Terima kasih Mbak Umi. Mbak Dewi dipersilakan untuk menjawab, menanggapi. Firhandika ya, terima kasih. Wah, ini kosakatanya keren sekali ya, investasi peradaban. Terima kasih. Jarang-jarang sekali ya kita gerakan feminisme itu diapresiasi oleh laki-laki gitu. Jadi penting sekali karena kita sekarang kan juga ada banyak gerakan saya laki-laki baru sebenarnya ya. Laki-laki baru itu maksudnya adalah paradigma ya, laki-laki yang feminis gitu ya. Terima kasih, ya benar itu adalah investasi peradaban karena kita juga menyadari bahwa selama sejak revolusi industri sampai dengan sekarang kita melepaskan karbon itu terbanyak dalam sejarah planet bumi. Jadi itu menunjukkan bahwa harus ada belokan ya, belokan paradigma atau paradigm shift ya. Kalau kita tidak melakukan paradigm shift, kalau kita tidak melakukan perubahan paradigma gitu, tidak setir balik ya, kita akan melakukan regenerasi. Maka dalam seri yang saya edit yang terbaru ini salah satu subjudulnya adalah regenerasi kapitalisme, karena kita lihat bahwa new normal, bahwa apa yang terjadi dalam pandemi ini tidak membuat kita lebih reflektif atau mencari jalan-jalan yang inovatif dan adil terhadap lingkungan, tetapi justru kita menghidupkan kembali kapitalisme ya dalam satu baju yang berbeda. Itu tentu saja sangat mengecewakan.
Lalu apa harapan ke depan ya untuk Indonesia, Firhandika? Saya kira meskipun tiap hari saya melihat fakta kerusakan ya, meskipun saya secara personal sangat amat pesimis gitu, tetapi saya harus mewartakan hal-hal yang optimis ya. Saya kira harapannya apa? Saya berharap bahwa ke depan persoalan-persoalan lingkungan itu bisa didekati misalnya dengan pendekatan-pendekatan keadatan ya. Keadatan maksudnya adalah selama ini protes-protes lingkungan itu selalu di PKI-kan ya, di PKI-kan. Jadi sebutan PKI itu adalah kambing hitam baru. Misalnya ibu-ibu kendeng itu juga disebut sebagai PKI. Gitu. Kawan-kawan yang memprotes kerusakan lingkungan, kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan selalu disebut sebagai PKI. Gitu. Tetapi ketika protes-protes yang sifatnya keadatan, menampilkan hal-hal yang adat itu dalam tanda kutip agak susah, agak sulit untuk dikritisi gitu, dikritisi. Maka penting sekali dan dalam hal ini antara efektif dan tidak efektif ya, tetapi kita memang harus terus optimis berjuang. Saya bayangkan ya, kalau saya secara pribadi, aku sama Umi aja ya, protes kendeng gitu, nggak akan mungkin bertahan selama ibu-ibu kendeng gitu. Kenapa? Karena agamanya Umi itu Islam. Agamanya ibu-ibu kendeng itu ya ibu bumi gitu. Jadi memang gerakan kendeng itu nggak hanya gerakan protes sosial, protes lingkungan, tetapi itu juga protes spiritual gitu. Itu adalah sebuah laku spiritual gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau sedulur sikep itu berdoa ya dalam tanda kutip, mereka kan memanggil arwah-arwahnya ya, mbah ini, mbah itu ya. Jadi semua hadir gitu. Kalau saya bilang misalnya kemarin Mas Gun Retno dan adiknya dan istrinya ke sini kan mau naik ke Gunung Lawu gitu. Kemudian mereka cerita bahwa mbah-mbahnya gitu tuh datang kepada mereka dan mereka ditegur gitu. Kenapa kok tidak mengunjungi aku gitu. Terus aku bertanya gitu, aku tekon ya pakai nganggo basa Jawa ya, terus aku tekon, oh Pak ngimpi toh gitu kan, terus aku ki orang ngimpi, aku ki ketemu tenan gitu. Nah ini kan dua paradigma yang berbeda bagi saya. Mas Gun Retno itu sedang bermimpi ketemu mbahnya gitu yang meninggal almarhum. Tetapi bagi Mas Gun Retno nggak sedang bermimpi, memang harus bertemu. Maka dia harus melakukan perjalanan ke pantai selatan dan perjalanan ke Gunung Lawu gitu ya. Jadi ini kan paradigmanya berbeda gitu. Seandainya Umi Marufah, Patria Rizky Firhandika dan Dewi Chandraningrum dan Bosman Batubara dan Liza Kusdartati itu kok protes gitu, paling bertahan beberapa bulan ya, paling kalau lama itu ya beberapa tahun gitu. Kalau mereka ya seumur hidup sampai matinya gitu. Jadi saya masih ingat pada waktu itu ketika kakinya di semen di Jakarta, waktu itu tak tanya gitu, makna kok wani-wani men terus piye coba engko pipise. Nah terus ra iso maem terus piye engko? Kok gak ngelek. Kok nak dianu lho. Lah ya mati saiki karo sesuk lak ya padha wae to. Nah ini kan berbeda gitu. Kalau kita itu mati itu kita merencanakan gitu. Kita rencanakan besok kalau mati besok tua aja kita merencanakan gitu. Tapi mereka tuh waktu nggak ada gitu. Misalnya saya nanya gitu ke Mas Gun. Lah iki sesuk nek misalnya protes kita kan kantor gubernur jam piro Pak gitu. Yo awan lah. Gitu. Nggak bisa gitu atau jam 1, jam 2. Jadi paradigma kita angka 1, angka 2, angka 3 itu berbeda dengan mereka. Jadi ini kan kita sifatnya pasti 1, 2 gitu ya, siang, malam ada tua, kematian kita rencanakan. Mereka enggak gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda. Sekali lagi balik ke pertanyaan Firhandika, apa harapannya ke depan untuk Indonesia? Saya kira banyak sekali pengetahuan keadatan yang
kita tidak tahu yang bisa jadi itu akan menyelamatkan lingkungan ke depan gitu. Misalnya di desa saya di sini dekat sini tuh ada pohon beringin besar sekali. Dan kita tahu satu pohon beringin itu kan setara dengan 30 pohon ya. Dia menyimpan air itu, semua orang sedesa tuh takut sama pohon itu karena ada genderuwonya gitu. Saya senang aja sih. Berarti dia kan nggak akan ditebang gitu. Nah, itu pengetahuan keadatan. Kalau harapan untuk para milenial adalah harapan saya adalah tentang etika gitu. Kalau harapan tentang ilmu pengetahuan, saya pesimis karena kalian sudah hidup dalam paradigma modern, kalian spesialis ya, ada spesialisasinya, ada yang sains, ada yang humaniora gitu ya. Jadi kalian sebenarnya sangat terasing satu sama lain, tetapi saya yakin kalian bisa disatukan, kalian dan kita bisa disatukan oleh yang disebut sebagai etika. Harapan saya untuk milenial ya, etika produksi dan etika konsumsi. Saya mencoba menjangkarkan harapan saya pada bagaimana kalian mengkonsumsi gitu. Karena saya yakin konsumsi itu tidak hanya apa yang kita makan, tetapi itu juga terkait dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita rasa, apa yang kita masukkan di dalam hati kita, apa yang kita praktekkan sehari-hari gitu ya. Demikian juga etika produksi, ketika kawan-kawan punya usaha, ketika kawan-kawan melakukan sesuatu, kawan-kawan mengarahkan itu pada hal-hal yang melindungi lingkungan, seperti juga misalnya inovasi-inovasi pembungkus ya, misalnya sekarang kan banyak usaha kawan-kawan yang jualan sesuatu itu menghindari bungkusannya plastik gitu ya. Saya mengenal salah satu pengusaha ya di Jogja. Dia pengusaha tas yang cukup terkenal, Doa, ya Budelia Murbi Hartini itu. Dia punya satu bisnis kuliner yang dia memakai paradigma BCAN gitu ya. Jadi dia gimana caranya dia jualan makanan itu tidak ada plastiknya. Saya kira etika produksi dan etika konsumsi itu Firhandika. Kemudian untuk Zaki ya, wah ini udah lulus S2 di UGM belum nih? S1-nya deskripsinya kendeng atau S2 tesisnya kendeng ya. Baik. Untuk Zaki ya, cara pandang, saya kira cara pandang kita terhadap diri kita dan terhadap sekitar kita juga perlu kita ubah ya, karena selama ini kita mengenal tubuh ke-1 dan tubuh kedua. Tubuh ke-1 itu adalah manusia, tubuh kedua adalah hewan. Saya kira itu sangat tidak adil ya. Kalau kita ada dalam perspektif ekologi yang setara, ya tubuh kita pertama, tubuh hewan, tubuh binatang juga pertama, tubuh bumi juga pertama. Dengan begitu, dalam tanda kutip kita tidak menerapkan standar ganda ya. Contoh sederhananya adalah misalnya kita ada hewan yang terluka di sekitar kita. Saya masih ingat sekali, saya kan pelihara kucing. Saya selalu ditanya oleh mahasiswa saya, wah Bu, kucingnya ras ya? Bukan kucing kampung yang dibuang orang gitu ya. Bagi saya adalah apapun hewan yang ada di sekitar kita yang dia terluka ya harus kita tolong. Dan itu juga dalam tanda kutip nanti akan perspektifnya jauh lagi ya, vegan dan lain-lainnya. Saya kira itu butuh diskusi yang lebih lanjut ya. Tubuh pertama, tubuh kedua tadi. Kemudian Zaki bertanya tentang hal yang lebih personal, apa yang membuat saya menekuni ekofeminisme. Saya kira itu terjadi 15 tahun yang lalu. Gitu. Saya masih ingat sekali. Sebenarnya kajian saya adalah sastra dan feminisme. Kenapa kemudian belok ke ekofeminisme? Karena pada saat itu saya membaca Arundhati Roy, The God of Small Things. Pada saat itu saya baru tahu, begitu bodohnya saya ya, saya baru tahu bahwa waduk itu bisa membunuh sungai. Gitu. Saya cukup terbelalak pada saat itu, dan saya bersyukur bahwa saya dipertemukan dengan karya Arundhati Roy. Dan bersamaan saya juga membaca kisah Leila Ahmed ya, dia adalah profesor Muslim pertama di Harvard University, dia dari Mesir itu. Dia dan ayahnya itu memprotes waduk di Mesir karena dia percaya bahwa ayahnya pada waktu itu adalah seorang biologis gitu, dia protes bahwa waduk itu akan membunuh sungai. Saya kira itu, Pak Patria. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Ini sepertinya sudah waktunya untuk closing karena sudah 2 jam ternyata kita berdiskusi.
Terima kasih kepada Mbak Dewi dan Mbak Umi yang sudah menyempatkan waktunya. Untuk Mbak Dewi, semoga lekas sembuh. Dan terima kasih kepada teman-teman. Semoga kita bisa bertemu di bincang lingkungan yang akan datang gitu. Dan mungkin kita foto-foto terlebih dahulu. Bisa minta tolong untuk buka kameranya. Teman-teman bisa minta tolong buka kameranya kita. Halo semuanya. Bang Busman, Opi Bang. Ya. Ini ada Liza dari toko ibu kota ini. Iya loh, tokoh feminis ibu kota dia. Liza buka Liz. Waduh, teman SMA nih, Mbak Umi. Oh iya, tahu, aku baru diceritain kemarin. Bumi sungguh sempit. Walhi Jateng tuh kantornya di mana toh? Di dekat LBH Mbak sekarang. 100 meter lah. Jalan iya, tuh bisa. Kapan lalu tuh saya ke LBH kan. Tapi Oh belum. ya. Ya moga-moga nanti ada waktu buat main. Siap Mbak. Oke, kita foto bareng dulu ya. Dengar moto. Saya nggak mau Mbak. Umi Oke. di mana sekarang? Umi di mana rumahnya? Di Demak, Mbak. Oh, kapan kamu main ke sini? Oh iya. Atau aku Enggak apa-apa nih, main ke pandemi. kamu aja. Aku sering soalnya ke Kendeng sama ke Pati. Aku ini domisili di Jakarta, Mbak. Maksudnya ke Demak sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Sekarang di Jakarta. Walah, kowe kok yodo cinta men Jakarta to yo, kok yodo ra. Tapi wes nang di foto. Oke. Siap. Terus Satu. men Jakarta to. Oke. 1, 2, 3. Oke, bentar. Umi baik-baik di Jakarta Udah, ya. Aku tahu Jakarta kejam sekali. Iya, Mbak, terpaksa loh saya itu sebenarnya. Jangan sampai Jakarta melukaimu. Aku tahu Jakarta pasti melukaimu. Cari Tahu jodoh sekali juga, ya, Mbak. Mbak ya. Mbak Umi cari jodoh di Jakarta. Kan mulai Jakarta itu hilang nggak sih? Ini ada Pak. please. Ini ada Pak Direktur Walhi juga nih. Direktur Wahenya itu siapa tuh? Aku kok Nih, Mas Fahmi nih, Mbak. Saya Mbak. mana ini? Kak? Oh, saya. Tapi masih ada proyek sama HBS sama Henry Gulstif tuh masih enggak? Oh, udah enggak. Oh, udah enggak. Ya. Terakhir sama HBS tahun berapa? Di tahun kemarin udah enggak sih. Waktu Kang Ismail. Oke. Ya. Oke, sorry. Udah selesai ya? Iya. Salam buat Kang Badawi, Mbak. Ya. Saya juga salah tinggal, Mbak. Badala. Udah. Iya. Ya. Kemarin habis dari tempatnya kakaknya Mbak Dewi Wala. di Mas Sorry ya. Andra. Kalau saudaraku aneh-aneh. Ya. Tidak aneh. Dan nih kasihan nih Mas Bosman Ya. nih. Iya. Iya. Bang Bosman besok ke kedai nggak Bang? Kayaknya butuh arahan nih Bang. Mas Bosman di Itu- mana? Di Jakarta atau di mana? Sekarang KTP-nya Semarang, Bu. Di Semarang, Bu. Mbak. Bang Bosman di Semarang. Iya. Jadi udah nggak Bang lagi dong, Mas dong. Ya, oke. Boleh Semarang ya. Nanti kapan-kapan ketemu deh. Yuk, Mbak, yuk. Iya, ini Jawa Tengah ini hancur-hancuran ini. Iya. Udah, oke. Ya. Oke gitu Mbak Dewi. sampai Terima jumpa ya, kasih Mbak. Mbak Umi. Sehat-sehat selalu Mbak Dewi, Mbak Terima Umi. kasih Mbak Ya, sehat Dewi, Mbak semuanya. Umi. Makasih. Dadah. Oke, saya tutup ya.